Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Wangi. NIM saya 2412561. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah perencanaan pendidikan dan judulnya itu pendekatan perencanaan pendidikan. Saya akan menjelaskan pendahuluan dari pendekatan perencanaan pendidikan, yaitu perencanaan pendidikan merupakan komponen fundamental dalam pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas, efektif, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks di era global, diperlukan pendekatan perencanaan yang sistematis dan komprehensif untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dapat merespons kebutuhan masyarakat. Tantangan ekonomi dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Lanjut, di sini ada konsep pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Pendekatan dalam perencanaan pendidikan merujuk pada kerangka konseptual, metodologi, atau perspektif yang digunakan untuk menganalisis, merencanakan, dan mengembangkan sistem pendidikan. Setiap pendekatan memiliki asumsi dasar, fokus utama, dan teknik analisis yang berbeda dalam mengaji permasalahan pendidikan dan merancang solusi. Di sini ada konsep pendekatannya. Konsep pendekatan dalam perencanaan pendidikan didasarkan pada pemahaman bahwa sistem pendidikan adalah sistem yang kompleks dengan berbagai subsistem dan variabel yang saling berinteraksi. Kompleksitas ini memerlukan berbagai sudut pandang atau lensa analisis untuk dapat memahami dinamika sistem pendidikan secara komprehensif. Di sini ada prinsip pendekatan perencanaan pendidikan. Jadi prinsip pendekatan perencanaan pendidikan itu ada 5. Prinsip pertama adalah comprehensiveness, yaitu perencanaan harus mempertimbangkan semua aspek sistem pendidikan secara holistik, termasuk input, proses, output, dan outcome pendidikan. Dan ada yang prinsip kedua adalah evidence-based planning, yaitu perencanaan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, relevan, dan terkini. Pengambilan keputusan harus akurat, relevan, didukung oleh analisis yang objektif dan sistematis terhadap berbagai alternatif yang tersedia. Di sini ada prinsip ketiga adalah participatory approach, yaitu perencanaan harus melibatkan partisipasi aktif dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan sistem pendidikan, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Partisipasi ini penting untuk memastikan legitimasi, akseptabilitas, dan sustainability dari rencana yang dikembangkan. Dan ada yang prinsip keempat adalah flexibility and adaptability, yaitu perencanaan harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Rencana harus dapat disesuaikan ketika terjadi perubahan kondisi atau munculnya informasi baru yang signifikan. Dan ada prinsip yang kelima adalah sustainability, yaitu perencanaan harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dari program dan kebijakan yang dikembangkan, baik dari aspek finansial, lingkungan, maupun sosial. Di sini ada konsep dasar pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan kebutuhan sosial, social demand approach,
dalam perencanaan pendidikan merupakan paradigma yang menempatkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai titik sentral dalam proses perencanaan pendidikan. Pendekatan ini didasarkan pada filosofi bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap individu dan masyarakat memiliki hak untuk menentukan jenis dan kualitas pendidikan yang mereka butuhkan. Di sini ada prinsip-prinsip keadilan pendidikan. Prinsip-prinsip keadilan dalam pendidikan yang mendasari pendekatan sosial justik mencakup beberapa aspek fundamental. Prinsip pertama adalah aqua access, yaitu semua individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, etnis, gender, agama, atau karakteristik lainnya. Ini ada aplikasi dalam perencanaan pendidikan Islam. Aplikasi pendekatan sosial justik dalam perencanaan pendidikan melibatkan berbagai strategi dan instrumen kontrak. Strategi pertama adalah equity focused data analysis, yaitu melakukan disagregasi data berdasarkan berbagai karakteristik demografis dan sosial ekonomi untuk mengidentifikasi gap dan inequity dalam akses, partisipasi, dan outcome pendidikan. Dan di sini ada implementasi dan karakteristik. Implementasi pendekatan kebutuhan sosial melibatkan serangkaian aktivitas sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memproses kebutuhan pendidikan masyarakat. Dan ada karakteristik utama. Karakteristik utama itu pendekatan ini adalah bottom up planning, yaitu perencanaan yang dimulai dari level grassroots dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Proses perencanaan bersifat partisipatif, inklusif, dan demokratik dengan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Di sini ada analisis data demografis dalam perencanaan. Analisis data demografis dalam perencanaan pendidikan melibatkan berbagai jenis data dan metodologi analisis yang sophisticated. Jenis data demografis yang digunakan mencakup data populasi by age group, gender, growth gap, age, location, education level, socio-economic status, dan karakteristik demografis